Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Puspitasari. Saya dari kelas 4 CD002 Fakultas Sastra Indonesia, Universitas Pamulang Kota Tangerang. Di sini saya akan bedah novel yang judul buku Pulang, penulis Tereli, penerbit Republika Penerbit, kota terbit Jakarta, tebal buku 20,5 cm, jumlah halaman 400 halaman, dan tahun terbit November 2015. Sekilas tentang Tereli. Darwis atau lebih dikenal dengan nama Pena Tereli adalah salah satu penulis Indonesia. Beberapa karyanya yang penuh diadaptasi ke layar lebar yaitu Hafalan Sholat Delisa, Bidadari-Bidadari Surga, Moga Bunda Disayang Allah, dan Rembulan Tenggelamnya di Wajahmu. Sehari-hari ia bekerja sebagai akuntan. Sinopsis novel ini menceritakan kisah seseorang anak laki-laki yang bernama Bujang yang tinggal di Dasar Rimba, Sumatera bersama Samad dan Midah. Kedua orang tuanya hidupnya sederhana seperti anak kecil pada umumnya, hingga kedatangan rombongan tauqiyah besar untuk berguru kepada awal perubahan hidupnya. Malam itu, Bujang kehilangan rasa takut setelah melawan seekor babi raksasa, dan keesokan harinya ia ikut ke kota bersama rombongan tersebut dan meninggalkan Talang untuk pertama kalinya. Di kota, Bujang diterima dengan baik oleh penghuni keluarga Tong yang dipimpin Tauke besar. Seiring bertambahnya majunya keluarga Tong, Bujang juga tumbuh menjadi orang yang pintar, kuat, dan ahli dalam bertarung. Semua itu terwujud berkat para guru yang disiapkan Tauke besar. 20 tahun kemudian, keluarga Tong telah bertransformasi menjadi salah satu pengusaha syadom ekonomi di Asia Pasifik. Bujang berperan sebagai penyelesai konflik tingkat tinggi janggal nomor 1 keluarga Tong. Masa kepimpinan Tauke besar sudah mencapai akhir sehingga perebutan kekuasaan dan pengkhianatan akan bermunculan. Saat itulah Bujang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan keluarga Tong bersama bantuan dari orang-orang di masa lalunya. Pada kutipan Pulang halaman 24 yang bertuliskan, Mama tahu kau akan jadi apa di kota sana. Mama tahu, tapi apapun yang kau akan lakukan di sana, berjanjilah Bujang, kau tidak akan makan daging babi atau daging anjing. Kau akan menjaga perutmu dari makanan haram dan kotor. Kau juga tidak akan menyentuh tuak dan segala minuman haram. Hong Kong dan pesonanya. Repulse by Hong Kong. Ia adalah sebuah teluk di bagian selatan Pulau Hong Kong terletak di distrik selatan Hong Kong. Ini adalah salah satu daerah perumahan paling mahal di dunia. Yang kedua, Victoria Peak. Dia adalah puncak Victoria atau dikenal dengan juga sebagai The Peak, adalah sebuah gunung di Hong Kong, Tiongkok. Puncak tersebut terletak di bagian barat daya Pulau Hong Kong dengan ketinggian 552 meter. The Peak adalah salah satu objek wisata yang paling populer di Hong Kong dengan 6 juta orang pengunjung tiap tahunnya. Yang ketiga adalah Buddha Tiantan. Buddha Tiantan juga dikenal sebagai Buddha besar, adalah sebuah patung perunggu besar Buddha Sakyamuni yang selesai dibangun pada tahun 1993 dan terletak di Ngong Ping, Pulau Lantau, Hong Kong. Patung ini terletak dekat biara Pon Lin dan melambangkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Pada Pulang halaman 397 dan 398 yang berkutipan,
Tuanku imam besar itu panggilan Tuhan bagi siapapun, tidak pernah didesain untuk mengganggu. Kali ini aku bisa mendengarnya dengan lega. Lebih dari 3.000 hari aku mendengar suara azan 5 kali sehari, pagi, siang, sore, dan malam. Dari sekian puluh ribu panggilan itu, kali ini aku baru memahaminya. Aku menyeka wajah yang basah oleh butiran air. Terlambat tidak juga. Panggilan itu tidak pernah mengenal kata terlambat. Panggilan itu selalu bekerja secara misterius. Pada kutipan di atas adalah kita harus selalu menjadi orang yang lebih tawakal. Pada pulang halaman 1 yang berkutipan, aku tidak takut jika setiap manusia memiliki 5 emosi, yaitu bahagia, sedih, takut, jijik, dan keparahan. Aku hanya memiliki 4, aku tidak punya rasa takut. Pada kutipan di atas adalah menceritakan menjadilah manusia yang pemberani serta mandiri. Pada slide selanjutnya adalah Historical Plans of Manila. Museum ini Museum Nasional Antropologi yang sebelumnya dikenal sebagai Museum Rakyat Filipina adalah museum komponen Museum Nasional Filipina yang menampung pameran etnologi dan arkeologi terletak di lingkaran Akverina, Taman Rizal, Manila, bersebelahan dengan Gedung Museum Nasional Seni Rupa. Pada novel Pulang halaman 162 yang berkutipan, aku tidak tertawa, menggeleng tegas, lalu memasukkannya kembali ke dalam koper. Menurut hitunganku, sudah 6 kali Wade menyelesaikan misi bersamaku, tapi tidak sekalipun dia bersedia menerima bayaran. Dia selalu menganggap itu bagian dari utang budi, karena aku pernah membebaskannya di Baghdad. Aku akan mencatat semua batang emas milik Wade. Besok lusa itu tetap menjadi haknya. Pada kutipan di atas adalah menceritakan tentang seorang manusia harus menjadi orang yang lebih dermawan. Pada novel Pulang halaman 348 yang berkutipan, aku menggeleng. Kita tidak pernah berdua, Parwis. Kita punya banyak sekali orang-orang yang bersedia membantu. Hanya kesetiaan pada prinsiplah yang akan memanggil kesetiaan terbaik. Pagi ini aku akan memanggil semuanya. Pada kutipan di atas adalah menceritakan manusia harus selalu tolong menolong. Pada novel Pulang halaman 76 yang berkutipan, bisa kalian ambilkan air putih? Aku mendongak ke salah satu pelayan. Pelayan itu terlihat sangat bingung. Dia sedang membawa nampan sake. Tentu saja bisa, aku lupa soalnya itu. Master Dragon yang menjawabnya terkekeh lalu menoleh ke pelayan. Jangan beri dia minuman beralkohol. Si babi hutan tidak akan menyentuhnya sama sekali. Juga Miosoa. Jangan ada daging babinya. Suruh koki memasaknya tanpa daging apapun. Anak muda ini punya selera, murahan sekali memang. Pada kutipan di atas menceritakan kita harus selalu saling menghormati sesama manusia. Pada slide selanjutnya adalah The Ruins of St. Paul Macau. Ia adalah tempat gereja yang dikenal sebagai Mater Dei, sebuah gereja Portugis abad ke-17 yang didedikasi kepada Santos Paulus Sang Rasul. Pada novel Pulang halaman 76 yang berkutipan, bisa kalian ambilkan air putih? Aku mendongak ke salah satu pelayan. Pelayan itu terlihat sangat bingung. Dia sedang membawa nampan sake. Tentu saja bisa, aku lupa soalnya itu.
Master Dragon yang menjawabnya terkekeh lalu menoleh ke pelayan. Jangan beri dia minuman beralkohol, si babi hutan tidak akan menyentuhnya sama sekali. Juga Miosoa, jangan ada daging babinya. Suruh koki memasaknya tanpa daging apapun. Anak muda ini punya selera, murahan sekali memang. Pada kutipan di atas menceritakan kita harus selalu saling menghormati sesama manusia. Yang selanjutnya adalah Taipan Macau. Taipan Village Macau adalah ini tempat villa yang bertempat di Macau. Pada novel Pulang halaman 336 yang berkutipan dan di kejauhan sumberat merah mulai nampak di kaki langit, melukis angkasa dengan warna-warni indah saat matahari bersiap menetas. Sunrise terlihat sangat indah. Aku mengusap wajah. Aku jarang sekali menyaksikan matahari terbit. Aku lebih sering bangun siang. Kalaupun bangun pagi, pekerjaan amat banyak hingga tidak sempat menikmati pemandangan. Aku tahu jika sunset bisa sehebat itu. Pada kutipan di atas ada menceritakan tentang keindahan alam yang tiada tara. Pada slide selanjutnya adalah historical places in Macau, tempat sejarahnya, yaitu lapangan Senado adalah wilayah beraspal yang berada di pusat bekas kolonial Portugis di Makau. Lapangan ini ditutupi oleh bangunan Lille Senado, kantor pos umum, dan gereja Santos Domingos. Lapangan Senado diaspal dengan gaya Portugis tradisional. Yang kedua adalah The Venetian of Macau. Dan yang ketiga adalah Museum of Art berlokasi di Avenida Kings High, Macau. Museum ini tersebut merupakan salah satunya museum seni di Makau yang memiliki ruang terbesar yang didedikasikan untuk seni visual. Terdapat 5 lantai museum tersebut dengan 7 galeri pemeran yang berbeda. Penutup. Pergilah menjelajah dunia, lihatlah dan carilah kebenaran dan rahasia-rahasia hidup. Niscaya kalaupun yang kau pilih akan mengantarmu menuju titik awal, sumber kebenaran dan rahasia hidup akan kau temukan di titik nol perjalananmu. Perjalanan panjangmu tidak akan mengantarimu ke ujung jalan, justru akan membawamu ke titik permulaan. Pergilah untuk kembali, mengembaralah untuk menemukan jalan pulang. Sejauh apapun kakimu melangkah, engkau akan kembali ke titik awal. Saya Rani Puspitasari, sekian dari presentasi dari saya ucapkan terima kasih.